Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani menganggap bahwa kandidat capres dan cawapres yang menjadi lawan politiknya bukanlah musuh. Rosan menyebut bahwa pihaknya mengedepankan politik tanpa menjatuhkan lawan. Hal tersebut disampaikan Rosan dalam acara bedah buku, Politik Gemoy, Keberpihakan Pemuda kepada Prabowo Gibran di area 47, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 4/1, musuh kita bukanlah Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud, tapi musuh kita adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan hal-hal yang menghambat kemajuan bangsa, ucap Rosan seperti dibacakan Komandan TKN Prabowo Gibran, Arief Rashid. Bahkan, kata Rosan, Prabowo Subianto sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi presiden akan merangkul semua pihak. Sebaliknya, jika beliau tidak terpilih, maka ex-Danjen Kopassus itu akan mendukung yang dipilih rakyat. Itulah awal mula politik gemoy. Keinginan Presiden Jokowi dan para ketua partai di Koalisi Indonesia Maju agar pemilu 2024 berlangsung damai dan adem menemukan bentuk visualnya dalam gemoy. Pak Prabowo bukan sosok yang menakutkan. Politik bukan ranah yang menyeramkan. Mewujudkan Indonesia emas tidak harus dengan kening yang berkerut, katanya. Sementara itu, Komandan TKN Fanta Arief Rashid Hasan mengatakan, peluncuran buku ini menjadi jawaban atas tudingan yang menyebut bahwa Prabowo Gibran hanya bisa sekadar joget saja. Peluncuran buku ini sekaligus menjawab tuduhan atau cacian bahwa tim Prabowo Gibran ini cuma bisa joget saja, kata Arief. Arief menjelaskan, buku Politik Gemoy berisi gagasan-gagasan politik Prabowo Gibran yang mengutamakan pengembangan pemuda. Salah satunya dengan menempatkan anak muda dalam posisi strategis menyambut bonus demografi Indonesia sebagai titik awal menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, penempatan anak muda di posisi strategis telah ditunjukkan Prabowo dengan menunjuk Gibran sebagai cawapres. Langkah ini menjadi pembeda antara Prabowo dengan dua kontestan pilpres lainnya yang tidak menempatkan anak muda di posisi strategis. Itu yang kita harapkan dari momentum Pilpres 2024 ini, karena kita menganggap Pilpres 2024 pintu masuk apakah berhasil memperoleh Indonesia Emas 2045 atau gagal selamanya. Kalau kita salah memilih pemimpin yang tidak mengarusutamakan pemuda, maka kita akan gagal selamanya memperoleh Indonesia Emas, tukas Arief.